Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzammil Rahmat Edi dari Fakultas Saintek, Prodi Teknik Informatika. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidaklah mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuknya Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M itu? Protokol kesehatan 5M itu untuk membantu pencegahan penularan virus corona. Dan berikut ini yang akan saya jelaskan protokol kesehatan 5M tersebut. Yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol, setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, yaitu memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang, kebijakan WHO di atas akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat ataupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat atau US, Centers of Disease Control and Prevention atau CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat Amerika harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurutnya, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangan yang sempit, dan tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkenanya droplet dari orang yang berbicara atau batuk ataupun bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan yang berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas yang saya sebutkan, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak yang sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi.
Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila saat sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Kemudian yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes atau Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu itu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Kemudian terkait dengan vaksinasi. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan berbentuk suatu kelompok kekebalan atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan kepunahannya itu ada. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pembuatan vaksin tersebut. Itu pembuatan vaksin COVID-19. Para peneliti mempelajari sampel virus SARS-CoV-2 yang berasal dari 3 orang. Mereka kemudian memilih satu di antara ketiga sampel itu untuk menjadi dasar vaksin. Virus tersebut kemudian dikembangkan dalam sel dan kemudian menggunakan bahan kimia yang disebut beta-propiolactone untuk menonaktifkannya. Bahan tersebut mengubah materi genetik virus sehingga ia tidak bereplikasi. Perusahaan lain yang menggunakan inaktif virus juga menggunakan pendekatan yang mirip. Para ilmuwan di Sinovac, China, mengembangkan vaksin virus 19 yang dinonaktifkan yang disebut CoronaVac. Adapun Bharat Biotech dan Dewan Riset Medis India bersama-sama mengembangkan Covaxin. Ketiga vaksin ini bersama-sama mengandung aluminium hidroksida yang berfungsi sebagai adjuvan yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas vaksin. Kemudian beberapa kandungan dari vaksin COVID-19 yaitu yang pertama adalah virus yang sudah dimatikan, yang kedua yaitu aluminium hidroksida, kemudian larutan fosfat dan natrium klorida. Tahap uji klinis pembuatan vaksin COVID-19. Yang pertama yaitu studi praklinis. Pada penelitian tahap awal ini, vaksin COVID-19 akan disuntikkan ke hewan percobaan di laboratorium untuk mengetahui efektivitas dan keamanannya. Selama riset tersebut, para peneliti juga akan mengkaji apakah vaksin layak digunakan atau memiliki efek samping tertentu. Kemudian tahap kedua yaitu uji klinis fase 1. Pada tahap uji klinis fase 1 ini, vaksin disuntikkan ke beberapa sukarelawan yang umumnya adalah orang dewasa dengan kondisi sehat. Hal ini dilakukan untuk menguji keamanan vaksin COVID-19 dalam tubuh manusia. Jika dinyatakan aman dan efektif, vaksin tersebut akan memasuki uji klinis fase 2. Kemudian, uji klinis fase 2 yaitu pengujian vaksin COVID-19 dilakukan ke lebih banyak sukarelawan sehingga sampel yang akan diperoleh pun lebih beragam. Sampel ini akan diteliti dan dikaji ulang oleh para peneliti terkait efektivitasnya, keamanan, serta dosis vaksin yang tepat, serta respon sistem imun tubuh terhadap vaksin yang diberikan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu uji klinis fase 3. Nah, setelah lulus dari uji klinis fase 2, vaksin akan memasuki tahap uji klinis fase 3. Pada penelitian ini, vaksin akan diberikan kepada lebih banyak orang dengan kondisi yang lebih bervariasi. Setelah itu, para peneliti akan memantau respon kekebalan tubuh para penerima vaksin, serta memantau apakah terdapat efek samping vaksin dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Penelitian ini bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Saat ini penelitian terhadap vaksin COVID-19 di Indonesia sudah memasuki tahap uji klinis fase 3 dengan melibatkan sekitar 1.620 sukarelawan. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap keempat setelah pengawasan pemasaran. Studi tahap ini dilakukan setelah vaksin dinyatakan aman dan efektif digunakan, yaitu setelah lulus di uji klinis fase sebelumnya. Pada tahap ini, vaksin sudah sudah bisa mendapatkan izin edar dari BPOM atau untuk diberikan kepada manusia. Jadi itu penjelasan vaksin terkait vaksin COVID-19 dari saya. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.